Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian, NIM 207220057. Kelas TIPA 2B, dan saya di sini akan menjelaskan tentang tugas kuliah peserta didik dengan materi perkembangan peserta didik pada masa sekolah dasar. Nah, yang pertama yaitu contoh kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian, NIM 207220057, kelas TIPA 2B. Saya di sini untuk memenuhi tugas psikologi peserta didik dengan materi perkembangan peserta didik pada masa sekolah dasar. Nah, di situ kan kita harus mengetahui usia sekolah dasar ya, kelas 1 sampai 3 itu minimal 7 sampai 8 tahun dan usia paling rendah yaitu 6 tahun. Nah, di situ kan dari umur segitu masih mudahnya seseorang anak itu terpengaruh. Dan di sini saya akan contoh kasus, yaitu bagaimana seorang pendidik cara kita untuk mendidik siswa ataupun siswi yang kurang percaya diri, itu bagaimana kita mendidiknya. Kan umur segitu masih rentan yang namanya mental kena ataupun mudah untuk nggak percaya diri karena takut ya temannya, sebayanya ataupun gimana. Kita harus mengetahui bahwasanya umur 9 sampai 10 tahun itu anak sudah mampu mengelola sebuah ekspresi yang kita lakukan, ekspresi yang dihadapinya ketika ya di dalam sosial ataupun yang lain. Dan disitu pun banyak masalah karena pergaulan sosial itu anak usia dini banyak melupakan kegiatan dan malas dalam belajar ataupun dan lain-lainnya. Penyebab emosi, penyebab perkembangan itu tidak sesuai dengan kriteria kita, itu banyak faktor. Yang pertama, dalam anak usia dini itu masih mudah terpengaruhi oleh sosialnya, keluarga ataupun teman sebayanya. Karena apa? Karena emosi anak usia itu masih mudah terpengaruhi ataupun masih plan. Dan faktor penyebabnya anak-anak usia dini itu mudahnya, faktor yang mempengaruhi emosinya yang pertama faktor dari individu. Contoh faktor dari individu yaitu ketika seseorang itu kan fisiknya tidak mampu ataupun kekurangan fisik, teman sebayanya akan mengejek. Nah, dari situ emosi dan mentalnya pun kena. Dan kita sebagai pendidik harus mengajari seseorang yang kita didik itu cara menghargai, bagaimana kita menghargai teman sebaya kita ataupun yang lain. Karena anak umur segitu 7 sampai 8 tahun itu masih rentan ataupun emosinya masih plan ataupun masih suka ngikuti pergaulan ataupun yang lainnya. Jadi seorang pendidik itu harus mengawasi dan memantau bagaimana kriteria seseorang yang kita didik itu, agar kita sudah mengetahui dan bagaimana kita akan mengasih ilmu didikan itu. Kita melanjutkan penyebab ataupun faktor yang mempengaruhi emosional anak yang ketika diejek. Yang pertama, ia memiliki kondisi kekurangan ataupun cacat. Nah,
teman sebayanya itu akan mengejek. Nah, ketika mengejek itu dia akan mengedonkan semua mental dan lain-lainnya dari jiwanya sendiri, dan dia pun menjadi tidak pede dan percaya diri. Nah, dari situ kita kondisi peserta didik di era tahun sekarang lah, banyaknya pendidikan SD yang kurang memahami bagaimana seorang guru memahami siswa atau siswinya. Bagaimana kita cara mendidik usia dini ataupun masih sekolah SD ataupun MI, kita kekurangannya itu memahami dalam kinerja tugas ataupun pengenalan sosial ataupun belajar dalam keadaan belajar ruang terbuka, maksudnya belajar di ruang kelas. Karena apa? Pentingnya belajar di luar kelas itu untuk supaya anak mudah untuk memahami apa yang diminta oleh gurunya, dan mudah untuk anak untuk mengembangkan sebuah imajinasi kepercayaan dirinya sendiri. Yang cara mengatasi, bagaimana mengatasi kemampuan siswa dalam mengontrol sosial emosional peserta didik. Cara mengatasi kemampuan sosial emosional anak merupakan kepekaan anak untuk memahami perasaan diri sendiri dan orang lain saat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di sini seperti anak sekolah dasar itu berinteraksi dengan keluarganya ataupun teman sebayanya, itu anak akan memahami bagaimana kawannya itu lagi cerita sedih atau bahagia, sharing cerita ataupun yang lain-lainnya. Di situ kan agar seorang anak itu menjadi motivasi yang hebat, yang bisa saling tukar pikiran dengan teman sebayanya ataupun keluarganya ataupun yang lain. Nah, di sini untuk saran sosial emosional dalam bentuk kegiatan, yang pertama bermain sepak bola. Bermain sepak bola itu untuk apa? Untuk anak berpikir apa sih artinya kerjasama dan bagaimana kesulitan dalam sebuah tim atau teman sebayanya. Yang kedua, mencoret-coret buku untuk kelas 1 sampai 2 untuk mengembangkan sebuah bakat ataupun imajinasi dari anak tersebut. Dan yang ketiga, ajari untuk berbagi. Karena apa? Di situ kita untuk membuat kriteria anak mudah, lapang untuk menerima semua apa yang ia miliki yang akan hilang. Seperti contoh, ketika ia punya jajan dan temannya pun nggak sama saku, kita harus memberinya, kita tanamkan itu. Yang ketiga, bercerita dan membaca. Dalam bercerita membaca itu seorang anak pasti akan bertukar pikiran cerita. Yang contoh, si A kemarin habis gini nemu ini, dan si B yang mendengarnya, dan si B pun punya cerita dan dia pun bercerita, kan akan saling tukar pikiran cerita. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.